Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, ibu-ibu sekalian dan jamaah sekalian, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, atas nikmat yang begitu mewah, begitu mahal, yaitu nikmat ilmu dan iman. Dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kita kekuatan, memberikan kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kita taufik sehingga kita bisa memahami, bisa meresapi dan bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita. Dan kita bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita bersaksi bahwa Muhammad bin Abdullah adalah hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, khususnya ibu-ibu yang hadir di kajian wanita ini maupun bapak-bapak dan kita semua, pada kesempatan kali ini kita akan bersama dengan sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menjelaskan kepada kita tentang harapan para wanita di zaman Nabi SAW. Jadi pada 15 abad yang lalu di hadapan Nabi kita Muhammadin SAW itu para wanita pernah menyampaikan harapan mereka, pernah menyampaikan keinginan mereka. Nah, mari kita pelajari dan kita cocokkan nih ibu-ibu sekalian, kira-kira harapan kita sebagai seorang wanita hari ini sama nggak dengan harapan para sahabiat pada saat itu. Jadi sama nggak dengan harapan Ummu Sulaim, lalu Ummu Salamah, Aisyah, Hafsah, Fatimah, Zainab, dan Ummu Qais dan lain sebagainya. Kira-kira sama nggak nih gitu loh. Karena kan sama-sama wanita. Dan coba kita renungkan kalau kita bertemu dengan Nabi SAW, apa yang ingin kita sampaikan, harapan apa sih yang kita angkat ke beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini hal yang perlu kita renungkan dan kita cocokkan ya. Apakah harapan wanita pada zaman dulu sama dengan harapan wanita pada saat ini? Insya Allah akan terjawab dalam hadis berikut ini, yang hadis yang dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari. Hadirin Allah muliakan, mari kita langsung saja bersama Abu Sa'id Al-Khudri. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qalatin nisa'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata para wanita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata para wanita ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ghalabana 'alaika rijal." Kata mereka, "Ya Rasulullah, para laki-laki itu, kaum pria itu telah mendominasi waktu engkau, sehingga kita nih kalah sama mereka." Jadi para laki-laki tuh, ya Rasul, itu telah mendominasi engkau, sehingga kita nggak dapat schedule, nggak dapat waktu. Kalau bahasa ibu sekarang, kita nggak dapat waktu nih, kita nggak dapat waktu.
Maka harapan kita, faj'al lana yawman min nafsik. Ya Rasulullah, tolong kasih kami waktu. Terserah, engkau yang putuskan. Yang penting kasih kami waktu untuk belajar. Tolong kasih waktu. Jadi kalau bahasa ibu kan minta schedule dong gitu loh. Kita nggak pernah dapat schedule nih. Dikit-dikit laki-laki, dikit-dikit bapak-bapak, dikit-dikit bapak-bapak, dikit-dikit bapak-bapak, bapak-bapak lagi, bapak-bapak lagi, bapak-bapak lagi. Dan waktu buat kita kapan? Faj'al lana yawman min nafsik. Tolong kasih waktu buat kita. Fawa'adahunna yawman laqiyahunna fihi. Maka Rasulullah SAW memberikan waktu. Nabi SAW memberikan waktu dan beliau komit datang di waktu yang sudah ditentukan untuk mengajarkan mereka dan mendidik mereka. Dalam riwayat Sahal bin Abi Saleh dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dalam riwayat yang lain nggak ada di sini, saya tambahkan saja. Nabi SAW mengatakan mau'idukunna baitu fulana. Oke, kajian kalian, kalau bahasa kita schedule kalian itu di rumah fulanah ya gitu. Beliau menentukan sebuah rumah, rumahnya salah satu sahabiat pada zaman itu. Jadi rumahnya salah satu sahabiat dijadikan tempat kajian, bersama Nabi SAW. Jadi zaman dulu pun Nabi menetapkan rumah salah satu ibu-ibu sebagai tempat kajian. Jadi kajian di sebuah rumah itu bukan hanya sekarang, zaman dulu juga Nabi SAW sudah tentukan. Bahkan Nabi menentukan mu'idukunna baitu fulana. Schedule kalian di rumah fulana. Fa'atahunna fahaddathahun. Nabi datang di schedule dan di tempat yang sudah ditetapkan di rumah fulana. Lalu Nabi mengajarkan mereka. Nabi SAW mengajarkan mereka. Beliau mengajarkan dan menasihati mereka. Nah, di antara di antara yang Nabi SAW ajarkan adalah ma min kunna imra'atun taqaddama thalathatun min waladiha illa kana laha hijaban minan nar. Tidaklah seorang wanita di antara kalian yang kehilangan 3 orang anaknya. Jadi 3 orang anaknya meninggal dunia. Tidaklah itu terjadi, tidaklah itu ditakdirkan. Bayangkan, dalam banget ya, 3 orang anak loh ibu-ibu. 1 orang anak aja tuh udah luar biasa rasa sakitnya. Kayaknya hati kita tuh hancur. Kalau anak kita wafat atau anak kita meninggal dunia, ini 3 orang. 3 orang. Tidaklah 3 orang meninggal dunia kecuali akan menjadi hijab, akan menjadi dinding penjaga dia dari api neraka. Jadi kalau ada ibu kehilangan 3 anak yang meninggal dunia semuanya, dia akan mendapatkan dinding pencegahan dari api neraka. Lalu salah satu ibu-ibu ada yang bertanya, wathnain, ya Rasulullah, bagaimana kalau yang meninggal 2 anak bukan 3? Kata Nabi SAW, wathnain, begitu juga dengan 2 anak. Itu akan jadi hijab atau dinding bagi dia dengan api neraka. Ya, sampai di sini jamaah sekalian. Sederhana, simpel, tapi maknanya dalam loh. Mari kita pelajari bersama-sama. Ibu-ibu sekalian yang Allah muliakan, pesan besarnya dari hadis ini, dan ini yang jadi menu utama kita, jadi main course kita pada siang hari ini, ibu-ibu sekalian, dijelaskan oleh para ulama seperti Al-Imam Ibnu Hajar dan lain-lain, bahwa hadis ini secara tegas memberikan pesan bagaimana wanita-wanita sahabiat di zaman Nabi SAW
itu memiliki semangat dan spirit untuk belajar agama, untuk dibina, untuk dididik, untuk dibimbing. Bahkan mereka meminta majelis khusus kajian ibu-ibu, kajian wanita dengan Nabi SAW. Dan mereka nggak mau kalah sama bapak-bapak, mereka nggak mau kalah sama laki-laki, mereka nggak mau kalah dengan para ikhwan. Bahkan mereka jadikan itu sebagai pendahuluan. Ghalabana alaika rijal, ya Rasulullah, ini nggak fair nih kalau bahasa kita mungkin sekarang ya. Ini, tapi nggak fairnya secara konotasi positif. Ini laki-laki ini mendominasi engkau ya Rasul. Kita nih gimana? Kita nih harus belajar juga. Kita kan pengen jadi solehah juga. Kita ingin bertakwa juga gitu loh. Tolonglah kasih waktu buat kita. Kita ingin kajian, kita ingin dididik, kita ingin dibina, kita ingin dibimbing, kita ingin diarahkan, ya. Itu pelajaran besar bagi kita jamaah sekalian. Gitu loh. Dan inilah harapan para wanita pada zaman dulu. Harapan para wanita di zaman Nabi itu mempelajari dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah itu yang paling utama deh. Itu harapan mereka. Kira-kira kita punya harapan yang sama apa enggak? Dan seringkali ya, kok agak beda ibu-ibu sekalian ya. Sebagian wanita, sebagian tapi nggak semuanya. Itu kalau sekarang harapannya window shopping, Masya Allah. Oh pokoknya pengen window shopping. Pengen belanja, Masya Allah. Harapannya dapat bahan dengan harga semurah mungkin, Masya Allah. Harapannya ingin terus mengkoleksi pakaian demi pakaian. Walaupun ya bagus, selama proporsional. Tapi masa itu doang harapannya? Harapannya pengen jalan-jalan gitu loh. Hadirin, harapan para sahabat dulu pengen dididik, hadirin. Itu tuh ibu. Pengen belajar, pengen dibimbing dengan ilmu. Bahkan nggak puas dan nggak mau kalah, dan itu yang sudah kita bahas kemarin ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha punya sifat nggak mau kalah untuk urusan pahala. Maka ketika melihat yang lain pulang ke Madinah membawa pahala haji dan umroh, beliau minta kepada Nabi untuk bisa umroh dari Tan'im. Kita udah bahas kajiannya kemarin. Nah sekarang emang ini mental mereka secara umum, bukan hanya mental satu dua wanita pada zaman itu, tapi mental semuanya. Lihat, spirit nggak mau kalah. Ghalabana rijalu alaik, atau ghalabana alaika rijal. Ini para laki-laki nggak, sudah memonopoli nih. Kita kalah. Mereka ingin belajar, ingin mendapatkan ilmu, ingin dididik, ingin dibimbing. Itu hal yang perlu kita camkan. Minta majelis khusus, nggak puas dengan majelis umum, karena memang banyak problematika wanita yang bijaknya diangkat di majelis khusus ibu-ibu, karena problematika ibu banyak. Kalau bercampur nggak maksimal. Kan begitu ya jamaah sekalian. Ya terbukti, kita buka kajian ibu-ibu aja nih, pertanyaannya banyak sekali. Itu kan menunjukkan memang kebutuhan itu sangat urgent.
untuk ada majelis khusus ibu-ibu, untuk ada majelis khusus ibu-ibu. Dan itu sudah dari dulu para wanita di zaman Nabi minta itu, majelis khusus. Makanya faj'al lana, berikanlah kami waktu khusus. Makanya wa'adahunna, hunna kata ganti buat wanita, jamak. Artinya beliau, Nabi kita SAW memang memberikan waktu khusus untuk para ibu-ibu, untuk para wanita. Beliau ajarkan dan beliau didik mereka. Hadirin Allah muliakan, maka coba kita tanya diri kita nih ibu sekalian, sudah nggak kita punya semangat untuk belajar, semangat untuk dibimbing, semangat untuk diarahkan terus gitu loh dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Atau jangan-jangan harapan kita terhadap materi jauh lebih besar daripada harapan kita terhadap ilmu, harapan kita terhadap karir jauh lebih besar daripada harapan kita terhadap ilmu, harapan kita bisnis kita maju itu jauh lebih besar daripada harapan kita terhadap ilmu. Dan itu keliru. Orang yang tahu kehidupan pasti setuju dengan ucapan Al-Imam Ahmad. Mari kita simak ucapan Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad rahimahullah, muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, an-nasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wa syarab. Manusia itu lebih membutuhkan ilmu, atau manusia itu lebih butuh terhadap ilmu dibanding kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Jadi manusia kebutuhannya terhadap ilmu itu jauh lebih besar daripada kebutuhannya terhadap makan dan minum. Jadi kalau misalnya ada di antara ibu-ibu sekalian yang kayaknya nggak afdol, nggak aci gitu kalau bahasa zaman dulu ya, kalau seminggu tuh nggak ada kuliner, nggak ada makan siang di luar, nggak ada lunch di luar, nggak ada brunch di luar dan seterusnya, maka kok bisa seminggu tanpa kajian itu nggak bisa diterima tuh. Kebutuhan kita terhadap ilmu itu jauh lebih besar daripada kebutuhan terhadap makan dan minum. Kenapa? Li'anna rajula yahtaju ila ta'am wa syarab fil yawmi marra aw marratain. Karena seseorang itu butuh terhadap makan dan minum sehari itu paling 1-2 kali aja. Sehari kita butuhnya 1-2 hari. 1-2 hari, 1-2 kali. Sekali bisa cukup. Tapi kebutuhan seseorang terhadap ilmu ada di anfasi, setiap hembusan nafasnya, setiap hembusan nafasnya. Subhanallah, benar. Setiap hembusan nafas kita harus tahu ilmunya, kita butuh ilmunya. Gitu jamaah sekalian. Jadi ini penting ibu-ibu. Kita butuh ilmu. Lebih daripada kita butuh makan dan minum. Jadi kalau bisa kita bisa makan bareng seminggu bisa 2-3 kali, harusnya kajian lebih dari 2-3 kali seminggu. Tapi yang terarah gitu loh, yang terarah. Karena sekali lagi, dan kata para ulama, orang tuh kalau nggak makan dan nggak minum, the worst case-nya apa sih? Kemungkinan terburuknya apa? Meninggal. Jadi kemungkinan terburuk kalau kita tidak makan dan tidak minum, maka kita akan berpisah dengan dunia. Kita akan kehilangan dunia. Itu kemungkinan terburuk kalau kita nggak makan dan minum. Kita akan kehilangan dunia. Tapi kalau kita tidak dapat ilmu yang bermanfaat, kata para ulama, kita akan kehilangan surga. Kita akan kehilangan akhirat. Kita akan kehilangan kesempatan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan kehilangan mendapatkan nikmat kubur.
maka jelas ilmu lebih dibutuhkan dibanding makan dan minum. Karena sekali lagi, kemungkinan terburuk kita tidak makan dan tidak minum adalah kehilangan dunia. Kehilangan dunia. Dan kemungkinan terburuk kita tidak mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita kehilangan akhirat, kita kehilangan surga, kita kehilangan nikmat kubur, dan kita kehilangan kebahagiaan di dunia. Itu juga penting, kebahagiaan di dunia. Tidak makan, tidak minum, kita kehilangan dunia secara materi, secara fisik. Tapi kebahagiaan enggak. Ada banyak orang nggak dapat makanan tapi bahagia loh jamaah. Mus'ab bin Umair dalam riwayat itu beberapa kali pingsan di kota Mekah karena diboikotkan sama keluarga besarnya, nggak punya uang, kelapar, pingsan. Tapi apakah beliau tidak happy? Enggak, beliau happy, beliau bahagia, beliau bahagia. Kalau nggak bahagia nggak mungkin bertahan jamaah. Kalau nggak bahagia nggak mungkin bertahan. Beliau kehilangan zohirnya dunia, tapi beliau mendapatkan batinnya dunia. Maka jamaah sekalian, inilah kecerdasan wanita-wanita di zaman Nabi SAW. Makanya mereka tuntut, yang mereka ajukan, proposal mereka adalah ilmu dan waktu untuk kajian. Waktu untuk kajian, bukan yang lain. Nggak minta uang, nggak minta duit. Padahal kita tahu Nabi SAW pemegang kas negara, pemegang uang Baitul Mal, bisa minta uang kepada Nabi SAW. Tapi mereka nggak minta itu. Mereka minta, tolong kasih waktu buat kita belajar, buat kita menuntut ilmu. Maka ibu-ibu sekalian, hari gini, hari yang sulit, kita masih berada di kondisi pandemi. Maka kalau kita nggak punya ilmunya berat, mintalah terus dan semangatlah. Khususnya ibu-ibu sekalian, ibu-ibu yang Allah muliakan, gini loh ibu-ibu, kebutuhan wanita, ini kan majelis wanita ya, kebutuhan wanita untuk dibimbing, untuk diarahkan, untuk diajari, itu sangat primer. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman tentang laki-laki dan wanita dalam surat An-Nisa 34 yang sangat familiar, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa laki-laki pemimpin bagi wanita? Karena sifat-sifat kepemimpinan yang Allah lebihkan ke dalam diri laki-laki dibanding ke diri wanita. Dan yang kedua, karena nafkah yang laki-laki berikan kepada istrinya. Jadi Allah lebihkan DNA kepemimpinan kepada laki-laki di atas banyak wanita. Jadi singkat cerita hadirin, Allah mengatakan laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Maka mafhum dari ayat ini, dalam ilmu ushul fikih ada pendalian yang namanya mafhum. Mafhum dalam ayat ini, wanita itu fitrahnya, DNA-nya itu dipimpin, dibimbing, diarahkan, diajarkan, diayomi. Makanya sesukses apapun wanita dengan karir mereka, sesukses apapun wanita dengan bisnis mereka, kalau mereka belum pernah merasakan hidup dibimbing, diarahkan, dibina, maka mereka belum merasakan kenikmatan hidup. Dan ada kekosongan di dalam diri mereka, ada kekosongan dalam jiwa mereka. Makanya ibu-ibu sekalian,
Yang nggak ngaji aja ngerti kok. Yang nggak ngaji nih, yang belum hijrah, yang masih awam, yang masih buka aurat, ketika ditanya orang, kalau nikah, kamu ingin laki-laki yang seperti apa? Apa jawaban mayoritas mereka? Mereka akan jawab, saya ingin laki-laki yang bisa menjadi imam saya. Imam. Apa arti imam? Pemimpin. Saya ingin laki-laki yang bisa menjadi imam saya. Itu fitrah yang bicara. Wanita itu dibimbing, wanita itu diarahkan, dan itu kebutuhan. Dia akan merasakan kenikmatan dan sensasi sebagai seorang wanita kalau dia mendapatkan hal itu. Dan ini yang berusaha diblurkan, diabu-abukan oleh banyak pihak yang tidak ingin ibu-ibu mendapatkan kebahagiaan sejati di dunia. Dengan jangan mau kalah dengan laki-laki, kita harus punya bergain position di hadapan suami kita, jangan mau diatur-atur. Ibu setuju banyak suami yang menzalimi istrinya, banyak laki-laki yang gak bertanggung jawab, banyak laki-laki yang menjatuhkan, menyudutkan, bahkan mengkeset-keseti istrinya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi bukan berarti fitrah ini dan kebutuhan ini otomatis hilang dari wanita. Kalau yang salah oknum laki-laki dan oknum suaminya, ya udah salahkan aja sebagai laki-laki. Bukan konsepnya diganti, kita harus punya bergen position, jangan mau diatur-atur. Itu berarti ganti konsep. Konsepnya mah nggak salah. Yang salah adalah sebagian laki-laki atau suami yang tidak bisa jadi pemimpin bagi istri, tidak bisa membimbing, tidak bisa mengarahkan, tidak bisa mendidik, tidak bisa mengajarkan istrinya. Jadi simple analoginya gini loh, kalau penyakitnya ada di jantung, jangan ginjal yang di otak-atik gitu loh, jantungnya diobati. Kalau masalahnya dari paru-paru, jangan jantungnya yang dipasang ring. Ini nggak ada masalah dengan jantung, jangan dipasang ring, apalagi pasang balon. Paru-parunya dibersihin. Kalau misalnya penyakitnya ada di sebagian suami atau sebagian laki-laki yang tidak bisa jadi pemimpin, yang tidak bisa mengajarkan istrinya, mendidik istrinya, membina istrinya, mengayomi istrinya, mengarahkan istrinya, mentarbiah istrinya, jangan yang diganti konsep Islamnya. Suaminya harus diedukasi. Kalau kita udah punya suami, kalau belum, cari yang bisa memiliki sifat itu. Jangan hanya terpukau dengan ketampanan fisik, jangan hanya terpukau dengan duitnya. Gak bisa. Dengan pengalaman saya yang sangat terbatas, sudah ngelihat sendiri ada banyak wanita yang sukses akhirnya memilih bercerai karena dia nggak bisa dibimbing dan dididik oleh suaminya. Walaupun kita tidak langsung merekomendasi dan belum tentu benar juga langsung berpikir untuk bercerai, tetapi ini yang perlu kita camkan. Kebutuhan itu nggak bisa dibohongi oleh kampanye-kampanye yang nggak tepat, yang seolah-olah mengangkat derajat wanita sejajar dengan laki-laki dan akhirnya berantakan. Semua ibu-ibu yang belajar manajemen, yang punya bisnis dan punya karir itu sepakat, dalam sebuah badan, dalam sebuah lembaga, dalam sebuah hubungan, itu nggak boleh ada matahari kembar, tuh nggak boleh ada. Nggak boleh ada dua nahkoda dalam satu bahtera, itu nggak boleh. Harus ada
pemimpin yang dipimpin. Kalau ada perusahaan punya dua pemimpin yang sama-sama kuat, kira-kira apa? Sama-sama PhD, sama-sama lulusan Ivy League, sama-sama jago, sama-sama hebat. Dua-duanya dikasih power yang sama. Kira-kira perusahaannya jalan apa enggak? Berantakan semua perusahaannya. Gak bisa. Gak bisa. Nah, begitu juga dengan rumah tangga. Begitu juga dengan keluarga. Sehebat apapun kita butuh dididik, kita butuh diajarkan, kita butuh diarahkan, kita butuh dibina. Makanya itu yang diminta oleh wanita pada zaman Rasul SAW langsung kepada Nabi mereka. Tolong didik kami, tolong bina kami, tolong ajarkan kami. Dan itu yang harus terjadi juga di rumah tangga kita. Ini kebutuhan yang sangat asasi dan sangat cocok dengan DNA wanita. Kita ambil contoh lain deh. Coba buka surat At-Tahrim ayat 6 ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan mereka tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Dan mereka, para malaikat itu selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Kalau kita membaca ayat ini, jelas perintahnya jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Hadirin Allah muliakan, ketika laki-laki Allah perintahkan dalam ayat ini untuk memelihara dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka, dan catat baik-baik, memelihara diri dan keluarga dari siksa api neraka dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Khulafa ar-Rasyidin yang keempat, sepupu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus menantu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sosok yang sangat kita cintai dan sangat kita hormati. Beliau menjelaskan yang dimaksud ayat ini adalah dengan mendidik mereka dan mengajarkan mereka agama, dengan mendidik mereka dan mengajarkan mereka agama. Jadi memelihara dan menjaga diri dan keluarga dari api neraka adalah ajarkan agama kepada istri dan anak-anak Anda dan didik mereka dengan adab yang mulia. Itu maknanya. Dengan Anda mengajarkan mereka agama dan mendidik mereka dengan akhlak yang mulia, maka Anda telah memelihara diri Anda dan mereka dari siksa api neraka. Nah, ketika kepala rumah tangga atau suami disuruh mendidik istri dan anak-anak, dan kita sepakat bahwa perintah-perintah Allah selalu selaras dengan fitrah, dan suami disuruh mendidik, berarti istri tugasnya apa? Dididik. Istri diperintahkan siap dididik, siap diajar, nggak boleh nolak, nggak boleh ngebantah. Dan lagi-lagi, ketika perintah Allah, larangan orang Allah sesuai dengan fitrah, maka fitrah wanita itu senang dididik. Itu seharusnya demikian, bahagia diarahkan.
karena itu hadirin yang Allah muliakan, kembali lagi, semangat wanita di zaman Nabi SAW untuk belajar, untuk diarahkan, untuk dididik oleh Rasulullah SAW dengan ilmu yang benar, dengan ilmu yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan hadis Nabi SAW yang sahih. Itu kebutuhan dan itu sesuai. Maka wanita yang tidak mau belajar agama, wanita yang tidak mau diajar, wanita yang tidak mau dididik, itu bukan hanya berdosa karena tidak menjalankan perintah Allah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun wanita, hadits riwayat Imam Ibnu Majah. Tapi juga wanita yang seperti itu dia bersikap menyelisih fitrahnya sebagai seorang wanita, menyelisih fitrahnya sebagai seorang wanita. Karena wanita yang sesuai fitrah itu senang banget, senang belajar, senang diarahkan, senang dididik. Makanya ibu-ibu sekalian, kita harus punya fitrah seperti itu. Jadi ngeyel itu bukan fitrahnya wanita, apalagi wanita beriman. Ngeyel itu bukan fitrahnya wanita, apalagi wanita bertakwa. Ngebantah, ngejawab bukan fitrahnya seorang wanita, apalagi wanita yang solehah. Karena wanita itu fitrahnya dididik, diajarkan, dan diayomi, diisi dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Itu fitrahnya wanita. Itulah. Makanya deh ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu punya, banyak kita punya teman ya, atau mungkin diri kita sendiri lah, atau punya teman yang langsung real, teman kita yang semua duniawinya sukses, tapi nggak mau dididik, maunya suka-suka, ngeyel, ngejawab seterusnya. Terus kita punya teman kajian kita, ya mungkin nggak secerdas atau nggak sesukses teman kita yang pertama, tapi mau dididik, mau diarahkan, mau belajar, mau diisi dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Lihat, bedakan ketenangan mereka berdua. Mana yang lebih tenang? Mana yang lebih bahagia? Mana yang lebih nyaman dalam menjalani hidup? Apa yang suka ngejawab atau yang sami'na wa ta'na? Belajar berusaha diamalin, belajar berusaha diamalin. Lo sama suami nurut gitu loh. Sama guru berkhidmat gitu. Coba lihat, kita lihat aja lah. Jadi nggak usah banyak retorika, lihat aja deh. Fakta tuh nggak bisa dibantah. Lihat realnya gimana. Apakah sama? La istawiyani mathalah. Gak mungkin sama lah. Dan tanya diri kita tuh lebih pengen hidup itu dengan profil yang mana? Hidup ini cuma sekali, ibu. Kita pengen profil yang mana? Yang hanya membangun personal branding sebagai wanita yang independen, wanita yang bisa berdiri sendiri, wanita yang nggak butuh bantuan laki-laki, wanita yang bisa ngerjain semuanya sendiri, lalu kita buktikan sukses secara materi, sukses dari penjualan, tapi kita nggak pernah ngerasain diarahkan, dididik, diajarkan adab, dididik biar nggak sombong, dididik biar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bandingkan saja. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Hadirin yang Allah muliakan, itu hal yang perlu kita camkan. Ya. Makanya Nabi SAW itu memberikan respon positif. Dikasih waktu sama Nabi SAW.
pelajaran yang berharga bagi kita dari respon positif Nabi SAW bahwa wanita itu nggak boleh ditinggalkan. Wanita itu harus dicerdaskan, harus dididik, harus diajarkan ilmu, karena potensi mereka besar. Nabi nggak mengatakan, aduh mohon maaf saya nggak punya waktu nih, kalian juga nggak terlalu penting-penting amat. Enggak. Oke. Fawa'adahunna yawman laqiyahun. Nabi kasih waktu buat mereka dan tunjuk rumah si fulanah ya, kita kajian di sana. Ini menunjukkan bahwa wanita punya potensi besar. Bagaimana tidak? Sedangkan ulama mengatakan al-ummu madrasatun idza a'dattaha a'datta jilan thayyibal a'raq. Ibu itu adalah madrasah. Ibu itu adalah sekolah. Ibu itu adalah sekolah, sekolah kehidupan. Jika Anda mendidik dan mempersiapkan seorang wanita sehingga menjadi ibu yang hebat, maka sejatinya Anda baru saja mempersiapkan sebuah generasi yang handal. Jadi kalau kita bisa mencetak seorang wanita penuh ilmu, menjadi sosok penuh ilmu, penuh adab, tahu hak dan kewajiban, tahu cara menjalani kehidupan, tahu bagaimana berperan di kotaknya, sejatinya kita bukan sebatas berhasil mencetak satu orang atau satu individu, tapi kita baru saja berhasil mencetak satu generasi. Jilan, satu generasi. Satu wanita itu skalanya satu generasi, kata para ulama, karena mereka yang akan mendidik anak-anak kita. Mereka yang bisa menghandle generasi cilik kita. Aduh, kalau kita suruh megang anak bayi, anak kecil, aduh, subhanallah. Tapi coba kita lihat istri kita, adik perempuan kita, kakak kita, atau ibu kita, itu kayak nggak ada matinya tuh, nggak ada capeknya. Bisa tuh begitu, kita tuh ya Allah dijungkir balik. Padahal kita kalau main bola nggak ada matinya juga. Main futsal tuh, main sepeda nggak pulang-pulang tuh. Tapi coba suruh jagain anak, ya Allah setengah jam tobat Anda tobat. Setengah sepeda tuh 50 kilo 70 kilo, wah Masya Allah deh. Suruh megang anak, mandiin anak aja 45 menit, subhanallah, nggak kuat ya. Makanya kita harus kasih perhatian sebagaimana Nabi kasih perhatian, didik dan ajarkan. Lalu yang terakhir jamaah sekalian, sebagai di antara hal yang disampaikan Nabi SAW kepada wanita di kajian khusus mereka adalah kabar gembira bahwa barang siapa yang kehilangan 3 orang anaknya akan mendapatkan penjagaan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan perlu kita ketahui bahwa walaupun hadis ini tentang wanita, tetapi ini juga berkaitan dengan ayahnya. Jadi suami dan istri ini. Jadi bukan hanya ibunya aja yang dapat, bukan hanya ibunya saja mendapatkan benteng dari neraka kalau kehilangan 3 orang anak, tapi bapaknya pun juga sama. Kenapa wanita yang disebutkan dalam ayat hadis ini, kata para ulama, karena momennya kajian ibu-ibu gitu loh. Ini kan di kajian wanita, jadi momennya kajian wanita. Itu hal. Dan seringkali yang lebih terpukul itu biasanya ibu. Benar
kadang merasa hancur ketika anaknya meninggal. Dan ada seorang ibu yang menyampaikan, Ustadz, saya sudah ngerasain kehilangan suami meninggal dunia dan kehilangan anak meninggal dunia. Itu ketika suami saya meninggal dunia itu sakitnya luar biasa. Tapi begitu anak yang meninggal, Ustadz, ya Allah, hancur. Lebih sakit daripada pada saat suami meninggal. Itu tuh jamaah. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan akan jadi benteng dari neraka kalau sekali lagi 3 anaknya meninggal dunia. Lalu ada yang nanya, kalau 2 gimana? 2 pun demikian. 2 pun demikian. Sebagian ulama mengatakan kalau ada yang nanya 1, insya Allah Nabi akan mengatakan 1 pun demikian. Tapi nggak ada yang nanya 1. Jadi pada dasarnya insya Allah sebagai dinding kita dari api neraka. Dan para ulama seperti dalam Fathul Bari menitik beratkan ke anak yang atau hadis ini pun menjelaskan bahwa anak-anak kecil yang meninggal itu masuk surga. Anak-anak kecil yang belum balik dan meninggal, maka mereka akan masuk surga. Dan bukan hanya masuk surga, tapi menjadi benteng buat orang tuanya dari neraka. Masya Allah. Jadi bukan hanya anak-anak kecil itu masuk surga, tapi juga jadi benteng benteng buat kedua orang tuanya dari api neraka. Makanya jangan berkecil hati kalau kita punya anak terus anak kita meninggal. Insya Allah jadi benteng. Dan husnudzonlah kepada Allah. Kalau ia hidup lalu jadi dewasa, belum tentu kita bisa didik dia. Belum tentu kita bisa didik. Belum tentu kita bisa jadikan dia anak yang soleh dan soleh. Tapi kalau qadarullah Allah takdirkan meninggal dan itu takdir Allah, maka jadi benteng buat kita. Nah ini kan ibu suka tertekan nih, punya anak meninggal, nggak dikasih anak lagi sama Allah. Tekanan dari lingkungan, kok belum punya anak, untuk ini segala macam. Jangan pernah berpikir demikian. Ingat, kita udah punya tabungan di akhirat. Kita udah punya tabungan. Itu poinnya. Yang terakhir ibu sekalian, ulama kita mengatakan bahwa menjadi benteng atau tabir dengan antara dia dengan api neraka itu dengan catatan dia sabar dan mengharapkan pahala, ihtisaban. Tapi kalau dia menolak takdir Allah, marah sama Allah, maka nggak dapat fadilah ini, nggak dapat keutamaan ini. Dia akan mendapat keutamaan ini kalau dia sabar dan dia mengharapkan pahala dan dia yakin bahwa inilah takdir yang terbaik buat dia. Dia kehilangan anaknya 3, 2 atau mungkin 1. Dan dia mengharapkan pahala dari Allah. Adapun yang nggak sabar, dia marah, dia komplain, dia kesel, dia nggak terima. Bahkan ada saya tahu ada wanita begitu anaknya meninggal dia buka hijab. Padahal hubungannya apa coba? Untuk mengekspresikan marahnya dia. Saya udah pakai hijab, kenapa saya kehilangan anak saya? Subhanallah. Oh, dia juga nggak bisa didik anaknya kok. Allah kasih kebaikan buat dia, anaknya akan jadi tameng buat dia dari api neraka. Dia marah sama Allah. Subhanallah. Maka ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Oleh karena itu hadirin, ini kesimpulan yang bisa kita sampaikan. Ingat, semangat.
pastikan harapan kita dapat ilmu yang bermanfaat sebagaimana harapan para sahabiat, para wanita. Ini harus lebih didahulukan daripada kita ingin pakaian, kita ingin pernak-pernik, kita ingin tas, kita ingin perkakas, kita ingin furniture buat rumah kita. Ini dulu yang nomor satu kan, ilmu yang bermanfaat. Dan DNA wanita itu dididik, diajar, dibimbing, diarahkan. Itu kenikmatan. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau kita mendapatkan kenikmatan tersebut dan terus dijaga dan dijaga. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz dan tim, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, bagaimana untuk orang yang masih bekerja di tempat-tempat yang Allah tidak ridhoi, tapi dalam hatinya ada rasa ingin segera keluar, tapi karena beberapa alasan, misalnya karena kontrak sehingga belum bisa keluar. Apakah doa-doa keluar rumah yang kita bahas ya di kajian Riyadhus Shalihin ya menjadi percuma saja atau bisa tetap mereka baca? Jazakallahu khair Ustaz dan tim. Jawabannya yang pertama, terus dibaca jamaah, dibaca. Semoga itu doa menjadi tambahan iman sehingga kita lebih mantap lagi untuk membuat keputusan dalam hidup kita. Dibaca, walaupun mungkin efek doanya tidak semaksimal yang udah berhasil ngejaga mata pencahariannya. Tapi sekali lagi jangan ditinggalkan. Sama kayak sebagian orang males sholat karena udah deh, sama juga kok gue masih begini, udah gue gak sholat. Yang bisa dikerjakan. Lebih baik dapat 2 daripada dapat 0. Walaupun 2 parah juga, tapi lebih baik dapat 2 daripada dapat 0. Kerjakan. Lalu perkuat iman kita sehingga kita buat keputusan. Kecuali kalau udah coba semua cara emang belum bisa. Tapi kalau bisa, bismillah. Seringkali kan kendalanya bukan masalah bisa atau enggak, tapi berani atau tidak dan mau atau tidak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu. Dan minta pertolongan kepada Allah. Jadi terus dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Semoga Allah selalu menjaga, merahmati Ustadz, keluarga, tim, seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya, baik pertanyaan kedua ini maupun pertanyaan pertama tadi. Afwan, izin tanya Ustadz, kalau mungkin karena status saya yang anak tunggal, orang tua tidak mengizinkan saya untuk tinggal sendiri bersama suami. Padahal suami alhamdulillah sudah menyiapkan tempat tinggal untuk kami. Bahkan orang tua pernah mengancam jika sampai keluar dari rumah keluarga, saya termasuk anak durhaka. Alhamdulillah suami menyikapi dengan sabar. Beliau mau mengalah dulu daripada muncul konflik dengan orang tua. Saya berusaha memanfaatkan momen untuk berdakwah. Qadarullah, orang tua menentang ketika kami serius untuk hijrah. Di sisi lain, saya merasa kurang maksimal menjalani peran sebagai istri dan ibu dengan banyaknya intervensi dari orang tua. Bagaimana sebaiknya kami menyikapi Ustadz? Apakah langkah yang telah kami ambil tidak sesuai syariat? Syukran wa jazakallahu khair wa barakallahu fiik. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, pada dasarnya sih tinggal di rumah orang tua istri itu boleh, walaupun tidak afdol, walaupun tidak ideal, karena akan mempengaruhi jalannya kehidupan rumah tangga. Simpel aja, sederhana aja. Suami itu pemimpin, dan pemimpin tidak akan bisa bersikap maksimal kalau numpang gitu loh. Namanya juga pemimpin, nggak cocok kalau numpang. Pemimpin baru bisa all out kalau berada di wilayahnya sendiri gitu. Jamaah sekalian, presiden nih itu nggak bisa berbuat banyak kalau ada di negara orang gitu loh.
kalau ada di negara orang. Dia nggak bisa berbuat banyak. Dia baru bisa berbuat banyak kalau di negaranya sendiri. Kan makanya salah satu unsur sebagai seorang pemimpin punya wilayah teritorial, punya wilayah. Jadi nggak haram boleh, tapi nggak ideal, tidak ideal. Dan terbuktikan ada intervensi dari orang tua berkaitan dengan status kita sebagai istri dan ibu. Iyalah, itu loh, kita nggak bisa total mendidik anak dengan kondisi seperti ini, dan itu dialami banyak orang. Tapi langkahnya juga jangan jangan drastis. Gini loh jamaah, saya kasih analogi sederhana ya. Apabila di radius 100 meter ke depan atau 300 meter ke depan itu ada pelang boleh muter balik, terus kita melaju, kita gas kendaraan kita sampai misalnya 80 atau 60 km per jam, lalu begitu mendekati putaran balik itu kita langsung muter balik, tidak pakai sen, kita langsung kurangi kecepatan secara drastis, langsung muter balik. Kita ditabrak sama kendaraan belakang, ditabrak, gubrak gitu loh. Kita turun, kita komplain, kenapa Anda tabrak mobil saya? Anda nggak lihat apa? Itu ada tanda boleh putar balik, dan saya tidak melanggar peraturan, saya muter balik di tempat yang boleh muter balik. Maka kendaraan belakang ngejawab nggak? Ngejawab nggak kira-kira? Ngejawab. Katakan belakang, saya ngerti itu tanda bolehnya muter balik, tapi Pak atau tapi Bu, saya kasih masukan, kalau mau rubah arah kasih sen dulu. Lampu sign itu penting biar kita di belakang tuh siap-siap. Anda mau rubah arah dari lurus mau muter balik, gak kasih lampu sign, kita nggak siap. Tiba-tiba main rem mendadak muter balik, ya nabrak. Dan bukankah kasih lampu sign juga peraturan? Jadi kalau kita mau rubah arah, kasih lampu sign dulu. Kita mau pindah rumah nih, dari rumah orang tua mau pindah rumah sendiri, ya kasih lampu sign. Jangan tiba-tiba ada mobil pick up datang 4 mobil. Mau kemana nih? Mau pindah. Kemarin dengar kajian Ustadz, katanya suruh pindah, nggak berkah sama ibu. Ya repot kalau begini. Udah gitu ibu yang diserang nggak berkah lagi. Enggak, atau nggak ideal sama ibu. Kasih lampu sign dulu, pelan-pelan jelasin gitu loh. Terus di waktu yang sama kasih, nyenengin perasaan orang tua, seneng biar nggak terlalu sedih, kasih garansi insya Allah kita akan sering datang ke sini gitu loh. Dan juga kalau bisa win-winnya cari rumah yang dekat orang tua gitu loh. Dan nggak harus beli sendiri. Misalnya aku pengen sih rumah tuh deket orang tua tapi nggak mampu, jadi aku mampunya masih di ujung gitu loh. Misalnya rumah orang tuanya di daerah misalnya di Jakarta Pusat atau Jakarta Timur atau Jakarta Selatan atau Jakarta Barat, si anaknya nggak mampu beli rumah daerah situ, jadi mampunya beli di daerah Cibitung gitu loh, atau Depok yang kesana lagi, atau daerah Tangerang. Nah hadirin sekalian, kan kita nggak harus beli rumah, kontrak aja, asal bisa lebih dekat sama orang tua, kontrak, sehingga bisa dekat, itu ngebantu. Jadi udah pindah rumah independen tapi dekat, bahkan kalau bisa satu komplek atau komplek sebelah. Atau kalau kita nggak mampu, misal kontraknya bagus, beli cari kontrakan di belakang komplek di perkampungan, tetapi fasilitasnya dapat fasilitas itu. Gitu jamaah. Jadi disiasati, pokoknya dideketin gitu loh, sama dibaik-baikin. Dan yang paling penting doa. Ini kita kadang-kadang sering lupa doa. Yang membolak-balik hati keluarga orang tua kita kan Allah Subhanahu wa taala. Doa ya muqallibal qulub.
Gitu loh. Wahai zat yang bolak-balikan hati, tolong balikan hati orang tua saya sehingga orang tua saya ridho, nggak berat gitu. Jadi semua, dan ini sangat penting nih. Ini kita banyak ikhtiar segala macam, minta sama Allahnya kurang. Kita banyak ikhtiar segala macam, sujud sama Allahnya kurang, ruku sama Allahnya kurang. Wasta'inu bisabri wassalam, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Wallahu ta'ala bisawab. Ya mungkin itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz, keluarga dan tim selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan izin bertanya Ustadz, apakah boleh chat dengan lawan jenis, saling bertanya kabar, bertanya pekerjaan, sekedar untuk menjaga silaturahim? Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika wanita yang tidak kunjung menikah karena belum menemukan yang baik agamanya, padahal pernikahan itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan? Apakah si wanita lebih baik segera menikah dengan niat ibadah meskipun lelaki itu belum terlalu baik agamanya, belum mengenal sunnah Nabi SAW? Jazakallah khair Ustaz dan tim. Terima kasih atas pertanyaannya, jazakallah khairan, dan semoga penanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadirin yang Allah muliakan, hindari komunikasi dan chat dengan laki-laki yang bukan mahram. Itu hukum asal, kecuali jika ada kebutuhan. Dan kaidah fikih menyatakan al-hajatu qaddar biqadariha, kebutuhan itu seperlunya. Kalau perlunya 20%, jangan 20,5% komunikasinya. Kalau butuhnya 25%, jangan 26%. Kalau butuhnya 40%, jangan 41%. Pokoknya sesuai, titik. Gitu hadirin. Dan itu pun hajat yang dibenarkan oleh syariat. Jangan setiap kita mengklaim, oh saya punya hajat. Ya semua orang bisa klaim demikian. Apa hajat Anda? Aku kangen sama dia. Ya itu klaim doang. Kangen itu nggak bisa masuk kriteria. Hajat yang jelas secara syar'i. Misal masalah kerjaan. Tapi udah hanya kerjaan aja. Adapun menjaga tali silaturahim, insya Allah nggak putus kok, gitu loh. Nggak harus chat dan seterusnya. Atau hanya nanya kabar. Enggak, jangan. Jangan. Semakin wanita itu jaga jarak dengan laki-laki yang bukan mahram, semakin mulia di sisi Allah. Benar nih, semakin mulia. Sekarang kita mau mulia atau kita mau rendah di hadapan Allah? Kecuali ada hajat. Kecuali ada hajat. Dan hati-hati fitnah. Wallahu ta'ala misal. Adapun belum menikah karena belum mendapatkan yang baik agamanya, dan ada opsi menikah walaupun laki-laki itu belum belum terlalu baik dan belum mengenal sunnah Nabi. Hadirin sekalian, kita mau nyari barang aja, kita idealis. Kalau memang itu kita nggak maksa beli. Ini pernikahan itu kita sebagai wanita nih, namanya pernikahan. Sebagai wanita kita kasih diri kita semuanya ke laki-laki itu. Masa tidak selektif? Kalau tidak terlalu baik agamanya, hati-hati hadirin. Hanya iman kepada Allah yang benar-benar bisa menggaransi seorang laki-laki dengan status pemimpin tidak menzolimi kita. Terus habis kita mengandalkan apa? Kekuatan kalah, fisik kalah, segala macam kalah. Suami kita bisa nggak lakukan apa aja. Sebab, dan saya bicara hukum umum ya, saya nggak bicara anomali. Anomali ada lah. Tapi kok secara hukum umum, suami kita mau tampar kita bisa, mau pukul kita bisa, mau gebukin kita bisa, mau ngekat kita semua bisa, mau menganiaya kita bisa, mau caci maki kita bisa, mau ngekang kita bisa, membuat kita trauma bisa, mau kasar sama kita bisa. Oh, dia pemimpin. Terlalu beresiko. Sekali lagi saya bicara hukum umum, saya tidak bicara hukum mutlak. Ada anomali pastinya, ada pengecualian, tapi hukum umum demikian. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ibu-ibu sekalian, ketika mengajak bicara suami, selalu diingatkan iman kepada Allah.
Biar ini laki-laki sadar, walaupun Anda pemimpin, jangan macam-macam sama istri Anda. Kenapa? Karena istri Anda walaupun lebih lemah, dia punya Rob yang sejatinya Rob Anda juga, dan Rob dia dan Anda itu maha kuat. Anda zolimi dia, Allah akan balas terhadap Anda. Itu keyakinan harus mantap dulu. Makanya di dalam Islam itu ada kafa'ah, kufu, kesetaraan. Dan dalam kaidah ini bahwa hendaknya seorang wanita menikah. Ini rekomendasi ulama. Ini bukan rekomendasi saya. Ini nasihat, saran, dan rekomendasi para ulama. Wanita hendaknya menikah dengan laki-laki yang kualitas agamanya sama dengan dia, atau kalau bisa di atas dia. Usahakan jangan cari laki-laki yang kualitas agamanya di bawah kita. Emangnya nggak sah? Sah. Selama masih muslim sah. Selama masih muslim sah. Tapi nggak direkomendasi. Kenapa? Karena berpotensi besar menimbulkan banyak masalah ke depan. Dan yang bilang ini bukan 1-2 ulama. Yang bilang ini ribuan bahkan jutaan ulama yang mengerti kehidupan dan mengerti dalil dan hadis. Yang jadi masalah kita udah masih muda, nggak punya pengalaman hidup, keburu jatuh cinta lagi, udah susah semuanya. Enggak kok, aku yakin aku bisa, kita udah komit. Ya coba aja deh, ini jutaan ulama yang ngerti kehidupan, yang udah ngejalanin pahit getir kehidupan, yang setiap saatnya dikonsultasikan oleh ribuan pasangan, bukan setiap hari, artinya dalam kehidupan mereka tuh orang konsultasi itu menerapkan konsep itu. Wanita itu idealnya menikah dengan laki-laki yang kualitas agamanya minimum sama, dan kalau bisa di atas. Karena kan laki-laki pemimpin. Gimana pemimpin kualitasnya di bawah yang dipimpin? Ya repot. Kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin. Ya namanya pemimpin di atas. Pemimpin di atas. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Minta pertolongan sama Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadzuna beserta keluarga umat muslim semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilindungi dari fitnah dan segala macam bala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang bertanya. Dan juga bagi penanya yang sebelum-sebelumnya. Dan seluruh penanya baik yang sudah dijawab maupun yang belum dijawab. Mohon izin bertanya Ustadzuna, apa yang dimaksud dengan hadis arba'in? Contohnya seperti apa Ustadz? Afan merepotkan Ustadz di sana, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, barakallahu, jazakallahu khairan. Nggak merepotkan sama sekali kok, senang malah ngejawab kalau tahu. Hadis arba'in itu bukan gini loh. Hadis arba'in itu adalah buku-buku hadis yang isi buku tersebut ada 40-an hadis. Arba'in itu 40. Jadi sekali lagi, hadis itu hadis. Arba'in 40. Jadi yang dimaksud hadis arba'in adalah sebuah jenis buku-buku yang isi buku-buku tersebut adalah hadis yang berjumlah 40 atau 40-an hadis. 40 atau 40-an hadis. Kenapa istilah hadis arba'in begitu populer? Karena ada hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan orang yang mengumpulkan atau menguasai 40-an hadis. Ada beberapa riwayat. Jadi berbicara tentang orang yang mengumpulkan atau menguasai 40-an hadis. Tapi hadis-hadis ini dicek oleh para ulama, ternyata oleh sebagian ulama dipermasalahkan validitasnya.
dipermasalahkan validitasnya. Maka sebagian ulama ada yang mengambil hadis ini, sebagian ulama ada yang tidak mengambil hadis ini. Bahkan sebagian ulama yang mengatakan hadis ini lemah masih mengambil hadis ini karena mereka menganggap ini masuk ke fadhail a'mal, gitu loh. Jadi intinya ada pembicaraan khusus tentang validitas hadis tersebut, dan banyak yang mengatakan hadis-hadisnya lemah, gitu loh. Makanya ada yang mengambil sebagian, ada yang mengambil sebagian, ada yang enggak. Dan ada yang mengatakan oke, lemah, tapi ini kan tentang keutamaan masih bisa lah digunakan. Itu pembahasannya panjang ya, tapi saya ingin jelaskan secara global aja, menjelaskan persoalan secara global. Nah, sebagai contoh Arba'in Nawawiyah, jadi Imam Nawawi punya buku yang isinya ada 42 hadis. Jadi Imam Nawawi bukan hanya punya buku Riyadhus Shalihin, tapi juga punya banyak buku, diantaranya buku hadis yang lebih simpel, lebih singkat, jauh lebih singkat daripada Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin kan tebel banget tuh. Ini cuman isinya 42 hadis. Nah, buku itu dikenal dengan hadis Arba'in Nawawi. Hadis Arba'in Nawawi. Hadis Arba'in. Kenapa Arba'in Nawawiyah? Kenapa Nawawiyah? Karena ditulis oleh Imam Nawawi. Dan beliau jelaskan di mukadimah itu tentang hadis-hadis di atas, gitu loh. Hadis-hadis tentang keutamaan orang yang mengumpulkan atau menghimpun atau menguasai 40-an hadis. Itu poinnya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz, keluarga, dan tim serta seluruh umat Islam senantiasa mendapatkan rahmat dan kasih sayang Rabbul Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Pak Ustadz, suami saya memiliki penyakit yang membuat makannya harus dijaga. Sementara untuk pertumbuhan anak-anak saya membutuhkan makanan yang terlarang bagi suami saya tersebut. Oh, jadi yang nggak boleh bagi suami itu halalan thayyibah bagi anak-anak. Oleh karena itu saya sering menyiapkan 2 menu untuk suami dan anak-anak. Tapi suami saya marah, Pak Ustadz. Suaminya marah nih. Bahkan mengatakan hal yang bikin saya takut, seperti kamu jahat, jadi kamu nggak taat. Ya udah kalau gitu aku jajan di luar aja biar bebas. Kira-kira itulah kalimat dari suami beliau. Bagaimana Pak Ustadz menghadapi hal tersebut? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan ilmu dan waktunya Pak Ustadz. Terima kasih. Hadirin Allah muliakan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini marah beneran apa marah gitu sih? Kalau marah beneran, gini loh. Yang pertama, mazhab Syafi'iyah misalnya itu mengatakan berobat itu hukumnya sunnah. Artinya kalau bertabrakan dengan taat kepada suami, dan ingat, taat kepada suami hukumnya wajib, maka kedepankan taat kepada suami sambil terus mengedukasi pelan-pelan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Tapi yang kedua gini loh ibu-ibu sekalian, seringkali masalah gini itu bisa selesai dengan keahlian kita sebagai wanita dalam merayu. Dan kadang-kadang ibu-ibu nih kalau udah nikah kayaknya kehilangan skill merayunya, udah lenyap. Padahal dulu waktu pacaran yang haram, jago banget merayunya, jagonya luar biasa. Ini begitu nikah lenyap udah kemampuan merayu. Harusnya ini digunakan dan skill merayu tambah jago lagi setelah menikah. Gitulah hadirin sekalian. Dan ibu-ibu harus jago ngerayu. Gimana suami kita makan makanan tersebut dengan hati yang senang, hati yang lapang? Bisa kok, insya Allah bisa kalau ibu-ibu jago merayu, bismillah. Ya memang saya nggak kenal suami ibu sekalian atau suami yang bertanya, tapi namanya laki-laki kalau dirayu bisa lah oleh istrinya sendiri, bismillah. Dan jangan lupa doa. Ini kita juga lupa doa. Sekali lagi ibu, jangan pernah lupa sama kekuatan Allah Subhanahu wa taala.
Jangan pernah lupa dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Doa, minta. Jadi jangan tegang-tegangan sama suami. Misalnya kalau suami udah bilang kamu tuh jahat banget sih, langsung peluk, dicium, dipijitin. Gitu loh ibu-ibu. Ini kadang-kadang kita cium aja, kadang-kadang udah lupa karena saking hektiknya urusan rumah tangga. Ada orang terakhir nyium itu 2 tahun yang lalu. Ya Allah, kesian amat. Ini yang harus dicamkan. Jadi kalau jahat langsung manjanya tuh keluarin. Jadi jangan manja sama suami orang, manja tuh sama suami sendiri. Itu ya ibu ya. Allah. Dan banyak doa sama Allah, banyak doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya agar tidak memikirkan zat Allah? Karena akhir-akhirnya syaitan selalu mengganggu saya dengan hal tersebut. Ustaz, terima kasih sebelumnya. Hadirin Allah muliakan, langsung diganti dengan hal lain. Dan salah satunya paling bagus, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kata Nabi, kalau kita langsung ganti aman. Yang jadi masalah kita biarkan itu menjalar, langsung ditutup gitu, close begitu, dan langsung arahkan ke nama-nama dan sifat-sifat Allah, penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kata dzaka mahdul iman atau kama qala, itu inti dari keimanan. Artinya tidaklah orang digoda dengan itu kecuali karena dia punya iman yang bagus, dan dengan syarat begitu dihinggapi dia langsung buang. Wallahu taala bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz, keluarga dan tim sehat selalu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan ibu yang bertanya dan seluruh penanya dan seluruh jamaah dan kaum muslimin semua. Saya akhwat Ustaz, izin bertanya, saya mudah sekali stres dan overthinking. Pernah sekali coba ikut majelis, rasanya menenangkan sekali, dan sejak itu saya tergerak untuk mau belajar agama dari seorang guru dan hadir majelis rutin. Tapi Ustaz, saya bingung mau mulai dari mana. Ada waktu saya ingin datang majelis, pas hari H saya ragu, takut tidak diterima, tidak ada teman, pokoknya saya takut karena sendiri. Saya coba ajak teman, tapi qadarullah teman-teman yang saya ajak tidak bisa, selalu tidak bisa. Saya galau Ustadz, saya ingin sekali hadir majelis rutin. Saya lihat teman saya yang lain dengan lingkaran teman-teman solehahnya selalu bisa hadir di majelis rutin. Saya ingin gabung di lingkaran tersebut, tapi saya takut Ustadz, takut tidak diterima, takut karena baru pemula banget, sedangkan mereka sudah jauh belajarnya. Tapi saya iri sekali melihat mereka. Mau nasihatnya Ustadz, walaupun saya nggak ada teman atau harus sendirian untuk hadir ke majelis, supaya tidak ragu, tidak takut, merasa pede, dan bagaimana saya bisa mendapatkan teman-teman yang soleha Ustadz. Saya takut sekali tidak bisa diterima. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan. Jangan sekali, ini masalah niat. Yang terpenting itu kita tuh diterima sama Allah, bukan diterima atau tidak diterima oleh makhluk, gitu aja. Yang penting itu bagaimana Allah ridho, bukan makhluk itu ridho sama kita atau enggak. Itu yang paling penting. Jadi jamaah yang Allah muliakan, yang paling penting itu adalah bagaimana mencari ridho Allah. Jadi kajian itu jangan diterima atau nggak diterima sama orang, sama manusia, tapi bagaimana Allah terima amal ibadah kita dengan menjaga keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Jadi ini ujian keikhlasan. Dan jamaah sekalian, kita catatlah surat Maryam ayat 96. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahman wudda." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan masukkan ke dalam hati orang-orang beriman yang lain kecintaan kepada mereka.
Jadi kalau kita benar-benar beriman, jaga keikhlasan dan beramal soleh, Allah akan buat hati orang-orang soleh senang sama kita. Ingat, nggak semua hati, karena para Nabi Muhammad SAW aja dibenci sebagian pihak, tapi hati orang-orang soleh senang sama kita. Itu yang paling penting. Jadi udah jaga keikhlasan dan nggak usah terlalu memusingkan manusia. Dan insya Allah kalau kita jaga keikhlasan, Allah ridho sama kita. Allah akan membuat hati teman-teman yang soleh-soleha tersebut senang sama kita. Dan sekali lagi, intinya bukan junior atau enggak, intinya kita berusaha ikhlas dan bertakwa kepada Allah. Saya tahu sendiri di beberapa majelis ulama besar itu ada murid yang kemampuannya di bawah standar yang lain, tapi disenangi sama mereka. Kenapa demikian? Karena pede, nggak takut, selalu duduk depan, walaupun kalau ditanya nggak pernah bisa, tapi sudah dekat nyatet segala macam, nanya kalau nggak tahu. Jadi pede banget. Jadi karena ini murid ini pede dengan segala keterbatasan dan ketidakmampuannya, dan nggak pernah minder, selalu duduk di depan. Kalau kita kan ngumpet-ngumpet ya. Bahkan di banyak kajian tempat paling favorit tuh di mana? Di belakang tiang. Nah, ada. Di belakang tiang bisa nyender. Udah, itu the best place in the kajian gitu loh. Itu belakang tiang bisa nyender. Udah ustadz yang ngeliat bisa nyender, udah zen dah. Kenapa nggak mau di depan? Takut ditanya. Dan kegeran juga, siapa mau nanya mereka gitu ya. Jadi hadirin yang belum tentu ditanya juga. Tapi ini saya tahu ada sosok ini, itu duduk paling depan Syekh. Kalau ditanya nggak tahu Syekh. Tapi nggak pernah kapok juga. Nah, pertanyaannya, apa rahasia dia punya ilmu PD sebagus itu? Rahasianya adalah keikhlasan yang berusaha beliau wujudkan. Orang kalau berusaha ikhlas dan hanya mencari wajah Allah, dia nggak tertarik diomongin manusia, dan dia nggak terlalu tertarik bisa jawab apa enggak, dan dia nggak tertarik apakah syekhnya senang sama dia atau enggak. Kita kan kebanyakan opini orang, termasuk opini guru kita. Nanti kalau aku nggak bisa jawab gimana? Nanti guruku merasa aku orang bego sedunia lagi. Nanti orang omongan orang terus. Aku tuh nggak mikirin omongan orang, aku mikirin pandangan ustadzku. Emangnya ustadz ibu jin apa? Ustadz ibu kan orang juga, berarti ibu mikirin pandangan orang. Jadi sekali lagi, ini yang perlu kita camkan Allah Ta'ala, jaga keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah dan istiqomah di antara sunnah, amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya mau bertanya lebih awal, mohon izinnya. Qadarullah, ana sedang ta'aruf dengan seorang ikhwan tanpa perantara, di mana beliau sudah ngaji juga dan ilmunya masya Allah. Saya tahu jalan kami ambil salah. Saya minta wasilah dari beliau untuk perantara kami dalam ta'aruf ini, namun beliau tidak kasih. Malah dia ajak ketemuan di luar dengan dalih dia mau cerita tentang dan masalah dia yang tidak bisa dibicarakan melalui perantara. Saya sudah berkali untuk coba perbaiki dan ingatkan beliau, tapi belum, tetap kekeh dengan prinsipnya untuk ketemuan di luar. Ustadz, mohon nasihatnya, jazakallahu khairan, barakallahu fik. Ta'aruf tanpa perantara. Yang pertama kan yang jadi masalah jamaah sekalian, istilah ta'aruf sendiri itu kan istilah bukan diambil dari buku-buku fikih. Intinya buku-buku fikih itu bagaimana proses tidak dengan cara yang haram itu aja. Hukum asalnya boleh, tidak dengan cara yang haram. Di antaranya apa? Berkholwat, berdua-duaan, lalu sentuh-sentuhan, mungkin pacaran dan lain sebagainya. Nah, adapun tanpa perantara perlu didudukan maksudnya seperti apa. Artinya kalau tanpa perantara tapi langsung dilamar gitu ya. Dia tahu dari mana sih? Nggak tahu. Pokoknya dia langsung datang ke ayah saya dan seterusnya. Ya udah, kan nggak ada hal. Dia langsung dilamar terus setuju terus nikah, misalnya demikian. Tapi kalau mau tanpa perantara, berdua-duaan, lalu berkholwat, ini jadi masalah. Hadirin Allah muliakan. Oleh karena itu kalau mau bicara yang sangat personal, mungkin dia juga risih kalau ada orang yang dengar. Ya udah, jangan berkholwat,
misalnya di rumah kita gitu ya, kan jangan kita datang ke rumah laki-lakinya atau apa untuk secara umum. Di rumah kita ya udah set ruangan, tidak berkholwat, tetapi orang lain nggak bisa dengar pembicaraan gitu aja, gitu loh. Orang lain nggak bisa dengar pembicaraan gitu. Itu safe, itu lebih safety gitu loh. Jadi jangan berkholwat, jangan berdua-duaan, jangan jalan bareng gitu loh, dan seterusnya. Jadi tutup biar berkah, biar berkah. Intinya demikian. Jadi udah ke rumah, bicara, terus nanti misal di ruangan itu mungkin ada ibu kita, ada kakak kita, ada siapa gitu, tapi jaga jarak, tetap bisa dipantau, lalu bicara deh dengan suara yang clear, hanya kedua belah pihak, tapi tidak ada kholwat sama sekali, aman gitu loh, gitu. Jadi di situ itu positif. Allah tahu, di situ aja kalau saran saya. Jangan ketemuan-ketemuan di luar karena itu ngebuka pintu syaitan. Jadi aman di situ aja. Sebaiknya demikian. Allah taala bisa. Assalamualaikum Ustadz Afan, Ana dari Lampung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana ingin bertanya tentang hukum rujuk. Ada seorang suami istri yang sudah bercerai. Setelah 1 bulan mereka berkumpul lagi dan bergaul layaknya suami istri, tapi tanpa ucapan rujuk. Apakah hukumnya termasuk zinakah? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau maksudnya setelah talak 1 dan talak 2, dan kita tahu masih dalam masa iddah, dan masa iddah 3 kali haid, sebagian ulama bilang 3 kali suci, tapi terlepas 3 kali haid 3 kali suci, kalau setelah 1 bulan maka mereka masih suami istri, maka hubungan suami istri itulah salah satu bentuk rujuk kalau itu talak ya. Tapi kalau maksud berhubungan suami istri setelah masa iddah berakhir tanpa ada rujuk, dan ketika masa iddah berakhir baik talak 1, talak 2, apalagi talak 3, maka bukan suami istri lagi. Maka kalau berhubungan suami istri zina. Tapi kalau maksudnya 1 bulan setelah diucapkan talak oleh suami, maka itu masa iddah, dan masa iddah talak 1, talak 2 itu masih suami istri. Atau ini talak 3. Kalau talak 3, begitu terucap talak 3 sudah bukan suami istri lagi. Maka kalau terjadi hubungan suami istri 1 bulan setelah talak 3 itu zina. Wallahu ta'ala bishawab. Saya rasa cukup sampai di sini, sudah jam 2.41. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan semoga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan semoga kita dijaga dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar dan ikutilah spirit dari para sahabat. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.